Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amanik Ibrahim dengan NIM 5310220027 dari kelas SPJ. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan kelahiran filsafat dan ilmu. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein dan sophos. Karena bangsa Yunani lah yang mula-mula yang berpikir secara kefilsafatan, yaitu radikal, kritis, sistematis, bebas, bertanggung jawab, dan lain-lain. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Filsafat lahir karena rasa kagum. Para pemikir yang pertama berpikir secara kefilsafatan banyak yang hidup di Miletus Yunani pada abad 6 sebelum Masehi. Mereka dikenal sebagai filsuf alam karena mereka adalah ahli pikir yang menjadikan alam semesta sebagai sasaran pemikiran mereka. Mereka ditakjubkan oleh alam semesta yang penuh keanekaragaman, sehingga mereka berpikir dan mempertanyakan tentang apa yang ada di balik itu semua. Yang dimaksud alam atau fusis adalah keseluruhan kenyataan hidup dan kenyataan badaniah. Jadi, perhatian para filsuf pada waktu itu dicurahkan kepada apa yang dapat diamati. Alam semesta senantiasa berubah, seperti siang malam, gelap terang, laut pasang surut, musim panas dan dingin. Semua menimbulkan pertanyaan, apa sebab semua itu? Bahwa perhatian mereka kepada gejala alam itu bersifat filsafati, bukan bersifat keagamaan. Walaupun perhatian biasa, mereka berusaha mencari asas pertama atau akhir, yaitu hal yang menjadi dasar atau yang melatar belakangi terjadinya segala sesuatu. Filsafat selanjutnya dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng-dongeng atau mite-mite yang diterima dari agama yang berkembang pada masa itu, yang memberitahukan tentang asal mula atau arke segala sesuatu, baik asal mula alam semesta maupun manusia. Akal manusia tidak puas dengan keterangan dari mite-mite itu karena tidak dapat dibuktikan dengan akal dan indera. Sehingga bangsa Yunani tidak mau menerima penafsiran atas sesuatu yang didasari sikap reseptif attitude atau menerima begitu saja. Sebaliknya mereka berusaha menumbuhkan sikap uninquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki, memahami, dan menafsirkan sesuatu secara kritis. Oleh karenanya, mereka meragukan kebenaran dari keterangan mite yang hanya dapat diterima oleh iman dan kepercayaan. Para filsuf Yunani kuno adalah orang-orang yang mulai mengkritisi atau tidak menerima begitu saja keterangan dari mite itu dan mulai mencari-cari jawaban yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan akalnya tentang asal mula alam semesta yang menakjubkan tersebut. Pendekatan yang rasional demikian menghasilkan pendapat yang dapat dikontrol, dapat diteliti akal, dapat diperdebatkan atau dikritisi, dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh pendapat berdasarkan penggunaan akal dan berpikir kefilsafatan yaitu para filsuf yang berusaha memahami gejala pelangi dengan pikiran mereka. Misalnya Xenophanes yang menyatakan bahwa pelangi adalah awan dan Anaxagoras yang menyatakan bahwa pelangi adalah pantulan matahari pada awan. Pendapat mereka tentang pelangi tersebut adalah pendapat filosofis rasional yang dapat dikontrol, dapat dikritisi, atau diteliti akal, dan dapat diperdebatkan kebenarannya. Beberapa tokoh yang terkenal pada masa kelahiran filsafat di Yunani kuno beserta pokok pemikirannya diantaranya. Yang pertama yaitu Thales. Menurut Thales, asas pertama yang menjadi asal mula segala sesuatu adalah air. Dasar pemikirannya yang koheren dan sistematis yaitu kenyataannya bahwa air dapat diamati
dalam bentuknya yang bermacam-macam. Air bisa tampak sebagai benda halus, seperti uap, sebagai benda yang cair, atau air, dan sebagai benda yang keras, seperti es. Air terdapat pada makanan dan juga terdapat pada batuan. Di pantai, air tampak sebagai lautan yang luas, sehingga mudah orang berpikir bahwa bumi keluar dari air, kemudian terapung-apung di atasnya. Yang kedua, Anaximenes. Bagi Anaximenes, asas pertama segala sesuatu adalah udara. Dasar pemikirannya yang koheren yaitu udaralah yang membuat manusia hidup. Sebagaimana jiwa manusia yang dipersatukan dengan udara, maka demikian pula segala sesuatu di jagat raya ini juga dipersatukan oleh udara. Maka udara tersebutlah yang melahirkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sementara perbedaan bentuk makhluk hidup dan semua benda di alam semesta ini ditafsirkan kemungkinan terjadi karena pengenceran dan pemadatan udara. Karena udara memadat maka timbullah angin, air, tanah, dan batu. Sebaliknya karena udara menjadi encer maka timbullah api. Demikianlah udara membentuk jagat raya dan segala isinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Heraklitos. Heraklitos memikirkan bahwa memahami segala sesuatu berasal dari api. Penafsirannya itu berdasarkan analisa bahwa api tidak pernah diam, selalu bergerak dan berubah. Begitu juga dengan kosmos atau alam semesta yang selalu berubah. Maka dia berpikir bahwa segala sesuatu awal mulanya api, kemudian berubah menjadi air, tanah, dan kemudian menjadi api lagi, dan seterusnya. Yang keempat, Pitagoras. Pitagoras mengajarkan pemikiran filosofis yang bebas tapi terikat dan bertanggung jawab. Hal tersebut berdasarkan pemahamannya tentang jiwa yang abadi. Menurut pemikirannya, jiwa abadi yaitu jiwa yang dibelenggu di dalam tubuh karena hukuman. Maka dari itu, untuk membebaskan jiwa dari belenggu tubuh, maka manusia harus melakukan penyucian atau katarsis agar setelah manusia mati, jiwanya mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi, apabila seseorang tidak mensucikan diri atau penyuciannya kurang, maka jiwanya akan berpindah ke kehidupan yang lain sesuai dengan keadaannya, atau bisa berpindah ke tubuh binatang, tumbuhan, ataupun manusia yang lainnya. Menurut penafsiran Pitagoras, pemikiran dan perbuatan atau pandangan dan tingkah laku saling berkaitan. Oleh karenanya, dia mengajarkan sesuatu pandangan hidup untuk membersihkan jiwa dan melepaskan diri dari rantai perpindahan jiwa atau reinkarnasi. Pitagoras mengajarkan cara untuk mencapai keseimbangan hidup antara jiwa dan raga, yaitu dengan cara melepaskan keinginan hawa nafsu. Selanjutnya yaitu Empedokles. Empedokles memahami dan menafsirkan arti segala sesuatu ada empat, yaitu api yang bersifat panas, udara yang bersifat dingin, tanah yang bersifat kering, dan air yang bersifat basah. Semua benda dipahami mengandung keempat unsur tersebut. Pembeda antara satu benda dengan benda yang lain adalah komposisi yang terkandung dari keempat hal tersebut. Empedokles menyatakan bahwa darah adalah perpaduan yang tepat dari keempat hal tersebut, yaitu air, api, udara, dan tanah. Berdasarkan uraian di atas, mahasiswa diharapkan dapat memahami cara berpikir secara kefilsafatan. Sekalipun beberapa penafsiran para filsuf tersebut saat ini mungkin sudah tidak berlaku lagi, bahkan ada yang kurang tepat. Tetapi setidaknya cara mereka berfilsafat dapat dijadikan inspirasi untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, mahasiswa dapat melatih diri dalam upaya menafsirkan sesuatu dengan prinsip-prinsip cara berpikir kefilsafatan yang komprehensif, radikal, universal, sistematis, kritis, koheren, dan bertanggung jawab.
Hal tersebut dapat kita pahami, misalnya dari cara para filsuf menafsirkan segala sesuatu pasti menggunakan prinsip-prinsip tersebut dengan berusaha memberikan penjelasan atas apa yang mereka pikirkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Itulah pemaparan materi tentang sejarah lahirnya filsafat ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari tutur, sikap, dan perbuatan yang kurang enak diundang. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.